ما في قلبي غير الله العليم القبير
qabid al-basitul khafid la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ar-rafi'ul mu'id al-mujirus samin al-basirul haqqah al-adlul latif al-khatirul halim al-azimul ghabur la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah asy-syakurul ali al-kabirul hafiz al-muqitul hasib al-jalilul karim al-rafiqul mujib al-wasi'ul hakim la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah al-wadudul majid al-bahisus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah al-wadudul majid al-bahisus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah al-musil mubdi al-mu'idul muhyi al-mumitul hayyu al-qayyumul wajid al-majidul wahid la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah as-samadul qadirul muqtadir al-muqaddimul muakhir al-awwalul akhir az-zahirul batin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah al-waliyul muta'alli al-baru tawab al-muntakimul afu ar-rauful malikul mulku la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah zul jalali wal ikram al-muqsitul jami al-ghaniyul mughni al-mani'ud daru la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah an-nafi'un
illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, hu hak, hu hak, hu hak, hu hai, hu hai, hu hai, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qahar, hu qahar, hu qahar, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu somad, hu somad, hu somad, hu somad, hu ahad, hu ahad, hu ahad, 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 ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, kelembagaan jiwa kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menarik diri kita, jiwa kita di lembah kasih sayang dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Insanul Kamil terakhir nih, kita perlu tanjih. Nah, tanjih penting. Tanjih itu apa? Bab pitanjih, dalam bab tanjih. Tanjih itu apa? Membersihkan, mensucikan. Tanjih itu membersihkan atau mensucikan. Ketika kita mengucap subhanallah disebut tasbih. Tasbih itu termasuk juga tanjih. Jadi kita misalnya subhanallah, subhanallah, itu menghilangkan segala persangkaan kita buruk terhadap Allah. Disuruhlah dalam agama kita bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya kan? Fasabbih, maka bertasbihlah engkau, sucikanlah Allah. Kenapa jadi disucikan Allah? Maka Allah itu maha suci. Betul, Allah maha suci. Cuma pandangan kita sebagai manusia seringkali menganggap Allah tidak suci. Bagaimana menganggap Allah tidak suci? Misalnya kita menganggap, misalnya tanpa sadar atau sadar, seolah Allah tidak membantu kita dalam hidup ini, ya kan? Padahal Allah selalu membantu diri kita. Berarti kan seolah-olah Allah tidak suci lagi, ya enggak? Atau ada kekuatan lain selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita menganggap Allah tidak suci. Meskipun sebenarnya Allah itu suci, tapi di anggapan kita ini yang tidak suci. Maka kita belajar ini supaya bagaimana kita menganggap Allah itu tetap dalam kesucian, norma kesucian daripada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Patanjih ibaratun anin faradil qadimi bi awsafihi wa asmaihi wa jatihi. Tanjih itu menggambarkan pelajaran bagi kita secara pribadi. Allah itu qadim. Qadim itu baik sifatnya, baik asmanya maupun zatnya. Oh, ini penting mana nih? Allah itu qadim, baik sifatnya, namanya maupun zatnya, apalagi zatnya. Nah, yang mengaku-ngaku Allah Ta'ala tuh aku Tuhan tuh berlawanan dengan tanjih nih, pahamlah? Karena Allah tidak bisa diserupakan. Qadim itu artinya terdahulu. Terdahulu itu selain dirinya muhadas. Lawan dari kidam atau qadim, muhadas. Bila ada suatu pelajaran yang sifatnya berlawanan, ada qadim lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala,
jamin itu adalah ajaran yang sesat lagi menyesatkan. Nyatakan tuh lah. Misalnya Nur Muhammad Qadim, nah jangan diikuti tuh. Nur Muhammad itu makhluk. Ya kah? Nah, itu nyatakan. Hati-hati pelajaran-pelajaran kayak itu tuh. Nah, bukan berarti pelajaran Nur Muhammad salah, benar aja, cuma di posisi yang benar, pelajaran yang benar, cari guru, belajar guru. Nah, Syekh Abdul Qadir Jalani kan sudah pernah kan kita bahas ini tentang Nur Muhammad ya, banyak tentang Nur Muhammad. Insya Allah nanti belakang lagi kita gilas lagi supaya lebih mengerti. Kemarin ada kitab Hakikatul Muhammadiyah itu tentang Nur Muhammad juga, dikasih oleh guru Mas Kuni, Hakikatul Muhammadiyah karangan saya An-Nabhani ya. Itu bagus sekali. Saya ingin juga nanti membuat kesimpulan tentang itu, memberikan. Jadi panjang ya, satu kitab membahas itu aja, luar biasa. Kama yastahaku min nafsihi li nafsihi. Karena itu Allah memiliki haknya sendiri tentang pengertian dirinya sendiri. Allah ini zat yang qadim, kita bang zat yang muhadas. Beda kada? Beda. Kemampuan kita makhluk ini, makhluk mana aja yang namanya makhluk, kemampuannya terbatas di kemakhlukannya. Sedangkan Allah di qadim, di luar batas. Makanya terlalu sekali yang mengatakan Allah bertempat berdasarkan firman Tuhan Ar-Rahman alal arsistawa. Nah itu kan melecehkan Allah itu. Tapi ini Al-Quran jarang mengatakan begitu. Ya harus ditawil, Al-Quran ini ujian bagi kamu. Ujian bisa memahami, mengenali Allah atau tidak kita. Siapa Tuhan kita ini sebenarnya maha agung, maha kuasa. Bahasa kita mengatakan kuasa ini pun masih belum sampai kepada makna kekuasaan diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Suci. Kama yastahaku min nafsi li nafsi bitorikil asalati wa ta'ala. Semua itu harus dikembalikan kepada asal makna Allah yang maha qadim dan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, prakteknya dalam hidup kita, duduk di rumah, ketika kita membaca la ilaha illallah, maha kuasanya tidak tergambarkan, maha keagungannya tidak tergambarkan, keagungannya qadim, maha kuasanya qadim, zatnya qadim, semuanya di qadim akan tuh qadim. Harus diyakini qadim, jangan baru. Dan tidak bisa terbayangkan. Semua yang kita lihat alam semesta ini kekuasaan Allah ya betul. Tapi hanya bahasa lain tuh bukan yang sebenar-benarnya dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, apa tuh bahasanya? Maksudnya yang ada ini kekuasaan Allah betul. Tapi yang kita lihatnya hanya sebelah bagian dimensinya saja. Gini, contoh. Masya Allah, mudahan kau mengesahkan. Ini paling ngalih nih, paling sulit nih. Ini sudah dijaring di atas ilmu tauhid, sekedar ilmu tauhid, di atas lagi di makom para aulia-aulia Allah tuh kayak itunya cara berpikirnya, nah kayak ini gitu. Nah begini, manusia ini, hidup kita ini berapa dimensi? Ya, siapa yang tahu? Pakai ilmu pengetahuan kita melihat lubang ilmu pengetahuan. Kita ini hidup di 3 dimensi namanya. 3. Pernah melihat lah ada dulu mainan anak-anak, apa tuh mainan anak-anak itu yang hai sobrajim. Ada mainan anak no aja. Apa tuh? Game apa? Hah? PlayStation lah. Nah, PlayStation itu ada 1 dimensi, 2 dimensi, sampai berkembang jadi 3. Kalau pian melihat orang main bola di TV itu datar aja kan. Nah, tapi bergeraknya itu 3 dimensi. Hidup kita ini 3 dimensi nih. Coba pian melihat satu benda. Guru lah. Di belakang sini kelihatan nggak, Guru? Tidak. Karena pian hidup di 3 dimensi. Iyalah, kecuali mata pian ada belakang sini ulang. Jadi kita hidup nih di 3 dimensi, namanya alam dunia ini 3 dimensi. Artinya ada 1 dimensi yang tidak kita lihat. Tentu kita menjadi tidak tahu kelebihan dari sebuah dimensi. Yang 3 dimensi ini aja kita tidak lengkap. Melihat ada handphone. Melihatlah dalamnya. Udah melihat. Nah, melihat Habibnya, melihatlah anu sidin, dalam sidin, udah melihat gitu. Iyalah. Saking kita
hanya sebagian kecil saja melihat kekuasaan Allah. Itu pun yang kita lihat itu muhaddas. Masya Allah. Kita ini sebenarnya dimensi saja. Kita ini sebenarnya tidak ada. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana tahu? Kalau tidak percaya, ini benda nih, ambil zoom kamera tuh nah, di zoom terus sampai terakhir, sampai habis. Nanti benda ini kita kelihatan lagi kosong. Alam semesta ini kosong. Bayangkan, Allah cukup menciptakan bayangan saja di alam semesta ini. Ada seperti kita. Itu tidak bisa diukur lagi kehebatan Allah. Jadi kita melihat kehebatan Allah ini hanya dalam kapasitas otak kita saja, pikiran kita saja. Sebenarnya kita itu semuanya adalah masih kurang memahami Allah yang sebenar-benarnya Allah. Mata kita paling sampai kemana? Kawai aja palui bulan gini, kawai dilihat aja palui. Iyalah, mendatangi bisa lah. Ternyata tidak bisa. Matahari, ya lah, kawai dia, no dimensinya. Bisakah engkau mentanjikan Allah seperti itu? Melebihi daripada kapasitas ilmumu. Paling tinggi ilmumu berapa, itu yang kamu capai paling-paling bisa. Karena itu engkau harus meletakkan muhaddas itu muhaddas, kodim itu adalah kodim. Jangan kau serupakan keadaan itu. Anjalika palaisa bi aidina minat tanzi ila tanzi al muhaddas. Kita mensucikan Allah pun ternyata hanya sampai pada tingkat kapasitas kita sebagai manusia, sebagai muhaddas, masih belum sempurna kepada dirinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Qadim. Masya Allah. Mungkin ya mengaku-ngaku Tuhan, Masya Allah. Jangan mengaku Tuhan. Gunung aja di zaman Nabi Musa pecah enggak? Hancur enggak? Yalah, dalam diri kamu tidak lain ada Allah. Maksudnya itu lil makna, bukan Allahnya, zat Allahnya tidak. Itu lil makna aja maksudnya. Seperti dalam Al-Quran, ya kah? Apa bro? Fa'in nama tuwalu fasama wajhullah, itu lil makna. Dimanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Ketika di zaman Nabi Musa meminta Allah hadir di suatu keadaan, di suatu tempat, maka gunung itu hancur. Gara-gara kaum Nabi Musa meminta supaya Allah ada, jangan mau hadir, hancur alam semesta ini, tidak ada, hilang sudah kalau Allah mau hadir. Nah, pengertian dalam kita belajaran hadir Allah, dalam hadis Nabi hadir Allah itu adalah perasaan kita mengingat Allah, jiwa kita mengingat Allah. Nah, maka sucikanlah Allah dalam makna tanjih itu. Wa iltahaku bihi tanjiyatil qadim. Itulah yang disebut dengan kebersihan, kesucian makna Allah yang qadim. Li'anna tanziyahul muhaddas, karena itu selalu min nisbati au min jinsihi minal muhaddas. Setiap kesucian yang kita katakan suci hanya pada dataran muhaddas saja, tidak bisa sampai ke qadim. Karena itu selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Agung. Yang sebenarnya agung itu hanyalah Engkau yang mengetahuinya. Aku ini terbatas. Yang terbatas ini pun ya Allah, aku sudah mengagumi Engkau ya Allah. Aku sudah bertuhan kepada Engkau. Teruskan lagi. Teruskan. Itulah sifat 20 diajarkan. Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Kenapa? Karena kita muhaddas, tidak mungkin sama. Tidak bisa sama. Zat kita pun berbeda dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah zat makhluk, sedangkan zat Allah adalah zat Allah. Yang disebut zat wajibal wujud. Subhan. Pahamlah. Nah, bisa dipahami, dimengerti supaya jangan salah kaprah dalam belajar agama. Karena salah kaprah dalam mempelajari agama fatal.
Apalagi ilmu tasawuf fatal. Tadi apa mengatakan berdasarkan hadis, misalnya hadis juga dasarnya tapi salah yang memahami. Ana sirul abdi, aku adalah rahasia hambaku. Wah, berarti hamba ini tidak lain adalah sir Allah. Allah adalah hamba. Oh, sir hamba. Wis. Terus apa maksudnya nih? Tidak lain hamba itu adalah Tuhan, jar. Tuhan itu adalah hamba. Nah iya sudah. Ya kah? Batal. Amal ibadah hajinya batal. Sholatnya batal. Puasanya batal. Palui kita. Sholat maghrib. Sholat maghrib bekantut. Garbus. Batal itu. Sembahyang kenapa diteruskan sholat maghrib tadi itu berjamaah kan palui kantut kan. Udah garbus samping sudah. Senggol garbus batal yo sembahyang jar. Samping sembahyang jar. Nagur sembahyang batal. Ini batal juga sebenarnya nih. Bicara kan. Sudah wah paluinya makanya pada batal juga palui. Udah batal juga palui. Habis selesai sembahyang dilanjutkan perdebatan kenapa jadi tidak batal jar garbus. Aku tadi sholat memang tidak berudu juga aja sudah. Bah cocok banar bipe sholat tidak berudu bipe. Batal itu tuh semuanya ibadah, amal ibadah yang tadi. Memang orangnya biasanya tidak sholat juga memang. Apa yang dibatalkan memang batal semuaan sudah. Ya kelak. Nah janganlah belajar agama ujung-ujungnya tidak sholat, aneh. Makin orang belajar agama, makin rajin mengerjakan sholat. Begitu kesimpulan yang benar. Bukan terbalik. Ternyata ujung-ujungnya mengaku Tuhan, menyamakan diri dengan Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Inilah sebuah kesalahan daripada kebanyakan mungkin kita. Mudah-mudahan ilmu itu dapat diluruskan kembali kepada kebenaran yang dimaksud dan dengan cara mengikuti ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah seperti Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Qusairi dan lain-lain yang bertebaran kitab-kitab mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فصلاته ألفاس جنات ألفاس جنات مفاتيح رحمة فابدأ دعاك واختخله بالصلاة على الحبيب.